Potensi pertumbuhan Prodia Widya Husada sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PRDA atau Prodia bersama Kepala Riset Samuel Sekuritas Surya Dharma. Mas Surya, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Corporate Action. Ini kalau kita bicara soal Prodia, ini kan mereka punya target yang cukup tinggi sebetulnya. Kalau kita bicara soal perekonomian sekarang memang kurang bagus, tapi dia punya target yang cukup tinggi. Gimana Anda melihat ini? Ya, kalau lab kan banyak orang sakit, mungkin lebih banyak ya yang ingin memeriksa kan. Ini kayak blessing in disguise ya. Iya, sebetulnya jadi peluang buat mereka sih. Cuman kalau melihat secara fundamentalnya gimana? Apakah ini memang sesuatu yang sangat prospek? Kalau dilihat 2019 kan cukup bagus ya. Jadi revenue naik sekitar belasan persen ya. Dan laba bersih mungkin sampai 20% ya. Laba bersih 20%? 20% naik kan. Jadi year on year. Jadi saya bilang sih cukup bagus ya. Itu secara historis memang Prodia selama ini memang cukup bagus secara fundamental karena mereka itu tergantung juga dengan pembukaan dari kantor-kantor cabang klinik baru kan. Jadi 1 tahun itu bisa nambah mungkin 5-7 kantor, tapi tahun lalu tuh mereka bisa nambah 10 klinik baru ya. Jadi itu juga membuat revenue dia juga meningkat dari situ juga sih. Ini dia target pendapatan 1,8 triliun itu masih wajar sebetulnya. Masih wajar ya. Dengan pendapatan bisa naik 10%. Nah ini kan kita melihat ini nggak bisa dipungkiri ya bahwa sekarang ini kan memang sedang menjadi pandemi, ada wabah virus corona gitu. Meskipun memang sekarang untuk pemeriksaan laboratorium masih dipusatkan di Kementerian Kesehatan, tapi ada kemungkinan swasta juga akan dilibatkan. Nah ini akan menjadi peluang yang sangat menarik. Peluang yang sangat besar. Karena di luar itu pun juga orang kan jadi sebentar-bentar kan maunya dicek kan, cek darah saya sehat apa enggak gitu kan, di luar COVID-19 ya. Jadi itu memang membuat itu peluang buat mereka juga. Dan jangan lupa kita ini Prodia ini kan perusahaan yang gross profit marginnya kan tinggi ya, persentase saya bilang sih cukup tinggi ya. Kalau di industri sendiri Prodia itu gimana sebetulnya? Leader sih. Leader. Kalau kita lihat secara kompetisi belum ada satu kompetitor yang sangat menentukan. Kalau dari size mungkin dia paling gede ya. Dari size paling gede karena klinik aja punya sekitar 150 ya. Dengan outlet mungkin hampir 300 ya sekarang ya. Itu luar biasa ya. Itu mesti besar. Jejaringnya luar biasa. Mungkin pesaingnya mungkin seperti Biomedica, misalnya Mahakam ada juga sih. Cuma cabangnya mungkin nggak sebanyak mereka ya. Boleh dikatakan ini sebetulnya Prodia itu kalau dari segi harga bisa sangat menentukan karena ini dalam tanda kutip memang bukan monopoli tapi dia sebagai market leader yang dengan cabang yang begitu besar dia akan sangat mempengaruhi. Dan ada beberapa tes yang hanya mereka bisa lakukan ya. Saya lupa di lokasinya tuh yang di daerah pusat ya. Saya lupa di pusatnya dia itu bisa melakukan beberapa tes yang lab-lab yang lain termasuk lab dia sendiri juga mungkin nggak bisa dilakukan. Jadi satu yang mungkin alatnya cukup canggih ya. Artinya dari segi kelengkapan ini memang termasuk yang paling lengkap, dari segi cabang dia paling banyak juga. Jejaringnya juga paling luas. Apalagi kelebihan dari Prodia. Kelebihannya juga gross profit margin seperti saya bilang tadi kan tinggi karena kan ini cost-nya kan besarnya kan mungkin di manusianya ya. Kan jadi gross profit margin bisa 60%. Terus juga hutang bank mungkin nggak banyak ya, nggak nyampe 20 miliar. Dan dana hasil IPO juga belum semuanya juga terpakai. Dia lihat saya ada cash mungkin 920 miliar ya. Dalam deposito itu sih besar ya. Dan itu sebetulnya peluang bagi dia untuk melakukan aksi korporasi, berbagai macam aksi korporasi. Mungkin buyback misalnya itu juga bisa dilakukan ya kalau misalnya mereka mau ya. Dengan penurunan harga year to date kan semua kan turun termasuk Prodia juga ya. Turun juga sekitar 25% ya. Jadi itu juga sebetulnya dengan cash sebesar itu sih mungkin ada peluangnya untuk buyback ya. Menurut Anda apa yang mesti dilakukan sama Prodia di situasi yang seperti ini saat ini? Salah satunya ya mungkin pembukaan cabang itu tetap dilakukan. Pembukaan cabang dengan kondisi mungkin kota-kotanya dipilih, lokasinya yang bagus yang mana kan. Itu yang seperti apa menurut Anda? Itu standar mereka sih. Standar mereka itu sekitar 5-7 cabang ya tiap tahun. Capex mungkin tahun ini sama dengan tahun lalu ya. Menurut mereka sih sekitar 350 miliar. Jadi 350 miliar itu sebagian buat pembukaan cabang itu. Jadi itu secara konsisten memang harus dilakukan karena itu jadi penetrasi mereka juga menjadi lebih luas kan. Karena mereka itu ada di seluruh provinsi mungkin ada ya. 126 dengan cabang sebanyak itu mestinya ada ya. 126 kota kalau salah. Jadi sampai Papua aja mungkin ada ya. Jadi itu memang penyebarannya sih luar biasa sih ya.
Baik Pak Surya Dharma, kita akan jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti.